Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Gunung bahan obat spiritual adalah tanah terlarang. Hanya murid-murid pelataran dalam yang diizinkan di sana, itu ketika perburuan bahan obat spiritual terjadi setiap tahunnya. Pemburuan bahan obat spiritual tahun ini baru saja berakhir, dan gunung bahan obat spiritual berada pada waktu yang paling ketat, sehingga tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke sana. Namun, aturan itu sama sekali tidak berguna di depan Chu Feng. Bahkan jika orang luar meragukan kekuatan Chu Feng, tidak akan ada orang yang berani meragukannya di dalam sekte Azure Dragon. Apalagi setelah semua, pada hari itu mereka memang secara pribadi menyaksikan bagaimana Chu Feng memenggal kepala Gong Luyun. Selain status khusus Chu Feng saat ini, siapakah yang bahkan berani melarangnya? Selama Chu Feng mengatakan beberapa patah kata, dan menyatakan bahwa dia ingin memasuki gunung bahan obat spiritual untuk berjalan-jalan, para penatua yang menjaga di sana kemungkinan besar akan segera membuka gerbangnya, dan membiarkan Chu Feng masuk ke dalamnya. Namun, Chu Feng tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang, sehingga dia tidak mau menyusahkan para penatua yang menjaga. Dia kemudian menggunakan teknik langit kekaisarannya untuk terbang, lalu turun dari langit, dan memasuki gunung bahan obat spiritual. Bas bas bas. Saat itu ada cahaya aneh yang dipancarkan dari dada Chu Feng. Chu Feng diselimuti oleh cahaya itu, dan kemudian peta formasi spiritual yang kompleks pun muncul di depan mata Chu Feng. Peta itu perlahan-lahan bergerak, dan peta itu cukup ajaib. Saat dia mengikuti peta itu, dan sedikit demi sedikit, Chu Feng mencari lokasi makam 1000 tulang. Luar biasa sekali. Ini terlalu berlebihan. Pintu masuk ke makam kaisar ini pasti diciptakan kembali oleh seseorang, atau keamanannya tidak akan terlalu ketat. Untungnya ketika kamu pertama kali memasuki makam 1000 tulang, pria tua itu memberikan peta ini kepada kamu. Mungkin tanpa peta ini, tidak mungkin bagi kamu untuk menemukan pintu masuk dengan metode kamu saat ini, ucap si ratu. Saat Chu Feng mencari jalan, si ratu malah memuji Chu Feng yang berada di lingkungan itu sendiri. Dia benar-benar bisa merasakan misteri pintu masuk ini. Dapat dikatakan juga bahwa 1000 makam tulang adalah pintu masuk ke makam kaisar. Namun, pintu masuk ini agak berbeda jika dibandingkan dengan pintu masuk pegunungan Vermilion Bird. Tapi itu sama dengan pintu masuk pegunungan White Tiger, karena kedua pintu masuk itu telah diubah oleh seseorang, dan mereka mengubahnya dengan cukup rumit. Pintu masuk ini selalu bergeser, dan tersembunyi jauh di bawah tanah. Jika Chu Feng tidak memiliki peta formasi spiritual, dia tidak akan memiliki harapan dalam menemukan pintu masuk ini. Tapi untungnya dia memiliki peta formasi spiritual, dan selain dia menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu, pemahamannya dalam teknik formasi spiritual saat ini tidak sebanding dengan hari-hari sebelumnya. Jadi setelah beberapa komplikasi, dia akhirnya menemukan pintu masuk ke makam kaisar. Pintu masuknya sangat istimewa, dan itu bukan terowongan yang jelas. Setelah menemukan pintu masuk itu, Chu Feng sendiri harus meletakkan formasi spiritualnya, dan kemudian ia harus menggunakan peta sebagai media untuk terhubung ke pintu masuk di bawah ini. Dia hanya bisa masuk, itu setelah membuat terowongan formasi spiritual. Ketika Chu Feng selesai meletakkan terowongan formasi spiritual, dan setelah ia melangkah ke dalamnya, terowongan yang ada di belakangnya segera ditutup, itu agar tidak meninggalkan jejak. Setelah Chu Feng pergi melalui terowongan formasi spiritual itu, dan memasuki apa yang disebut pintu masuk, bahkan dia terpana dengan pemandangan di depannya. Tempat itu adalah istana yang sangat luas dan besar. Pilarnya tebal, daerahnya yang luas, dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang khusus. Mereka membuat Chu Feng merasakan kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan di setiap sudutnya, ada formasi spiritual yang sangat kuat yang diletakkan di sana. Karena begitu kuatnya, sehingga hampir tidak ada seorang pun di ranah mendalam yang mampu merusak istana itu sedikit pun.
Dari itu saja bisa dilihat, seberapa kuat orang yang menciptakan istana itu. Daerah itu bukan lagi istana sederhana, tapi itu adalah kastil bawah tanah yang tidak bisa dihancurkan. Namun selain itu, ada juga tulang tanpa batas yang muncul di bawah kaki Chu Feng. Mereka adalah sisa-sisa mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya banyak sekali. Dan jika dihitung dari perkiraan kasar, ada beberapa puluh ribu yang tersisa. Mereka menumpuk di bawah kakinya seperti lautan, dan pemandangan itu persis sama dengan makam 1000 tulang yang dia lihat setahun yang lalu. Oleh karena itulah, Chu Feng dapat mengkonfirmasi bahwa itu tidak diragukan lagi adalah makam 1000 tulang. Wah, ada begitu banyak sisa-sisa yang kuat, dan energi sumbernya juga masih ada. Meskipun tidak ada seorang pun dari mereka yang berada di ranah surga, tapi mereka semua masihlah ahli di puncak ranah mendalam. Dengan begitu banyaknya mereka, aku pasti bisa membuat terobosan. Chu Feng, cepat serap mereka. Setelah menyerap mereka, kultivasi aku pasti bisa meningkat dengan pesat, ucap si ratu. Pada saat itu, yang paling bersemangat tidak lain adalah si ratu. Karena baginya, itu bukanlah tulang biasa. Itu adalah makanan berlimpah, dan juga harta karun yang bisa meningkatkan kultivasinya. Jangan khawatirkan gadis kecil, semuanya adalah milikmu. Balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, tapi dia pertama kali segera menyebarkan kekuatan spiritualnya. Setelah dengan hati-hati memindai sekelilingnya, dan menemukan bahwa tidak ada keanehan, ia mulai mengkonsumsi energi sumber dari sisa-sisa tulang ini. Saat ia menyerap dengan kekuatan ekstrim, kultivasi si ratu yang macet dan tidak bergerak pun akhirnya mulai naik lagi. Dengan sangat cepat dia naik dari level 1 ke level 2 dari ranah mendalam, dan kultivasinya masih meningkat dengan cepat. Di bawah situasi itu, baik Chu Feng maupun si ratu tampak sangat bersemangat. Jika si ratu menjadi lebih kuat, itu berarti bahwa Chu Feng menjadi lebih kuat juga. Bahkan dia memiliki lapisan pertahanan lain untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi pada saat yang sama dia bersemangat, Chu Feng juga sedang berpikir. Beberapa puluh ribu ahli yang mati di sini, mereka semua berada di ranah mendalam. Itu adalah kekuatan pertempuran yang mengerikan. Belum lagi provinsi Azure saat ini, mungkin bahkan satu provinsi dari 8 provinsi lainnya, mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan pertempuran seperti itu. Mengapa begitu banyak orang kuat seperti mereka, semuanya mati di sini? Apa yang merenggut nyawa mereka? Apakah itu karena penjaga makam kaisar, ataukah masih ada alasan lain? Pikir Chu Feng. Saat ia berpikir tanpa hasil, Chu Feng menggunakan kekuatan formasi spiritual yang kuat di samping kekuatan unik si ratu, itu untuk sepenuhnya menyerap beberapa puluh ribu energi sumber dari tulang-tulang yang kering. Pada saat itu, kultivasi si ratu tidak lagi berada di level 2 dari ranah mendalam. Dia sudah melangkah maju, dan memasuki level 3 dari ranah mendalam. Dengan kultivasi itu, selain petir berwarna emas Chu Feng, kultivasinya bisa mencapai tingkat keempat dari ranah mendalam. Jika dia berada di level 4 dari ranah mendalam, maka dengan metode Chu Feng, dia tidak perlu takut pada mereka yang berada di level 8 dari ranah mendalam. Dan bahkan dia bisa melawan mereka yang berada di level 9 dari ranah mendalam. Jika dia tidak terkalahkan oleh kultivator di ranah mendalam, maka dia pada dasarnya tidak perlu takut pada apapun lagi. Hal itu pun membuat Chu Feng dan si ratu menjadi sangat gembira. Iblis kecil, aku memang tidak salah. Dalam 1 tahun ini, kecepatan pertumbuhan kamu bahkan lebih cepat dari apa yang aku bayangkan. Ucap seseorang. Namun, saat mereka berdua tenggelam dalam kebahagiaan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di belakang Chu Feng. Dia segera merespon dan menoleh untuk melihatnya, dan dia hanya melihat seorang lelaki tua berdiri di belakangnya. Dia mengenakan jubah berwarna biru sambil memegang kocokan lalat yang aneh tapi istimewa, dan cahaya redup berkedip di sekujur tubuhnya. Dia tersenyum saat melihat Chu Feng, dan orang itu adalah orang tua yang memberikan peta kepada Chu Feng. Orang tua itu tampak masih kuat seperti sebelumnya.
Bahkan jika Chu Feng adalah seorang kultivator di tingkat 7 dari ranah asal, serta spiritualis dunia jubah abu-abu, tapi ketika dia berdiri di depan orang tua itu, dia masih merasakan betapa lemah dan kecilnya dia. Senior, apakah kamu pencipta sekte Azure Dragon, yaitu tuan pendiri Azure Dragon? Tatapan Chu Feng terlihat serius, dan dia bertanya dengan nada yang sangat hormat. Karena tidak peduli apakah itu dalam hal pakaian, ataupun auranya, dia tampak terlalu mirip dengan pendiri Azure Dragon yang legendaris itu. Hahaha, aku benar-benar tidak pernah menyangka, bahwa kamu akan sepintar ini. Kamu seharusnya sudah menebak siapa aku dengan benar. Balas pria tua itu sambil tertawa, dan meskipun tidak memberikan jawaban yang pas, tapi dia sudah menyiratkan jawabannya. Pada saat itu juga, Chu Feng merasa sangat senang. Dia dengan cepat melakukan setengah berlutut di lantai, dan memberikan penghormatan kepadanya. Chu Feng pun dengan hormat berkata, Chu Feng memberi hormat kepada pendiri sekte, ucap Chu Feng. Oh, jadi kamu dipanggil Chu Feng. Tidak buruk. Itu bukan nama yang buruk. Chu Feng, jangan perlu terlalu sopan. Bangunlah. Bakat kamu tidak biasa-biasa saja, jika kamu dapat memasuki level 7 di ranah asal dari level 4 ranah spirit dalam 1 tahun. Saat aku memberikan kamu kekuatan spirit dan peta ke tempat ini, itu memang tidak sia-sia. Baiklah, ikuti aku. Aku sudah menyiapkan hadiah yang bagus untukmu, dan baru saja hadiah itu menunggumu, ucap pendiri Azure Dragon. Setelah pendiri Azure Dragon memandangi Chu Feng sebentar dengan puas, dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke aula utama. Chu Feng tidak berani lamban, jadi dia juga dengan cepat mengikutinya. Namun pada saat yang sama di dalam hatinya, dia merasa lebih hormat terhadap pendiri naga Azure. Itu karena dari kata-katanya, dia yakin bahwa kekuatan spiritualnya dibukakan olehnya. Orang tua ini memiliki beberapa keterampilan. Meskipun kekuatan spiritual kamu memang bawaan sejak lahir, dan tidak dianugerahkan olehnya, tapi jika dia tidak memperkuat kekuatan spiritual kamu untuk memecahkan segel yang mengikat, aku khawatir bahwa kekuatan spiritual kamu tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Kamu juga tidak akan dapat bertemu aku, dan kamu tidak akan dapat memiliki perbaikan besar dalam waktu yang singkat, ucap Si mengingatkan. Apakah itu berarti, kekuatan spiritual benar-benar dapat diberikan oleh seseorang? Tanya Chu Feng. Benar sekali. Selama kamu memiliki sejumlah kekuatan, bahkan orang tanpa kekuatan spiritual sekalipun, mereka dapat diberikan kekuatan spiritual, jawab si ratu. Mendengar jawaban itu, Chu Feng merasa cukup terkejut. Karena si ratu berbicara seperti itu juga berarti pendiri Azure Dragon mengatakan yang sebenarnya. Dan tentu saja itu sangatlah mungkin. Namun, orang yang menerima kekuatan spiritual harus memiliki fisik yang cukup kuat. Pada hari itu beberapa orang yang mengejar kamu, mereka juga diberikan kekuatan spiritual. Dan karena mereka tidak dapat menahan kekuatan spiritual, mereka pun akhirnya mati. Orang yang memberikan kekuatan spiritual itu, dia juga harus menjadi spiritualis dunia. Hanya metode formasi spiritual sajalah, yang dapat mentransfer kekuatan spiritual ke tubuh orang lain. Sedangkan untuk spiritualis dunia itu sendiri, setidaknya dia harus memiliki metode spiritualis dunia jubah biru, ucap si ratu menjelaskan. Apa? Spiritualis dunia jubah biru? Apakah pendiri sekte adalah spiritualis dunia jubah biru? Seru Chu Feng dengan tertegun. Apakah ada yang mengejutkan tentang hal itu? Dari apa yang aku lihat, ketika dia masih hidup, dia mungkin bukan hanya jubah biru saja. Sangat mungkin bahwa dia jauh melampaui itu, atau bahkan benar-benar mencapai tingkat spiritualis dunia jubah ungu, kata si ratu. Wow! Itu sangat kuat. Seru Chu Feng. Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Saat dia melihat Azure Dragon Founder, tatapannya tidak bisa menghindarinya, tetapi mengandung lebih banyak rasa hormat. Tetapi setelah berpikir lagi, Chu Feng tidak merasa seterkejut seperti sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, pendiri Azure Dragon adalah ahli nomor 1 saat itu di 9 provinsi.
Tidak aneh jika karakter seperti dia, itu memiliki metode spiritualis dunia dengan jubah ungu. Chu Feng, roh dunia di tubuhmu itu cukup mengesankan. Nafsu makannya sangat besar, karena mampu menyerap begitu banyak energi sumber dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba saja pendiri Azure Dragon berbicara. Leluhur, kamu. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi sangat terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir, bahwa roh dunia dalam tubuhnya terlihat olehnya. Hahaha, tidak aneh jika roh dunia bersedia membantu orang yang berbakat seperti kamu. Selain itu adalah roh dunia yang sangat kuat, sehingga dapat dikatakan sebagai hal yang baik. Aku sangat bahagia untukmu, ucap pendiri Azure Dragon dengan bangga. Melihat bahwa leluhur tidak mengejar masalah ini lebih jauh, Chu Feng juga menjadi santai. Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, "Leluhur, dari mana tulang-tulang ini berasal? Apa yang menyebabkan begitu banyak orang kuat mati di tempat ini?" tanya Chu Feng. Chu Feng, tanpa menyembunyikan kebenaran, ada makam kaisar di provinsi Azure, dan ini adalah salah satu pintu masuk ke makam kaisar. Pada tahun itu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini, dan mereka ingin membuka makam kaisar. Tapi pada akhirnya, mereka semua mati di sini. Yang berada di luar sini, mereka yang mati lebih dulu. Lebih dalam ke makam kaisar, mayat para pakar ranah surga berkumpul di sana, dan bahkan membentuk gunung, jawab pendiri Azure Dragon sambil meriwayatkan. Makam kaisar ini sungguh mengerikan, seru Chu Feng dengan terkejut. Namun, si ratu yang ada di tubuh Chu Feng sangat senang. Dia pun segera berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, cepat tanyakan orang tua ini, di mana sisa-sisa ahli ranah surga berada," ucap si ratu. Tetapi bahkan sebelum membiarkan Chu Feng membuka mulutnya untuk bertanya, pendiri Azure Dragon berbicara terlebih dahulu. Katakan pada roh dunia di tubuhmu itu, untuk tidak memikirkan energi sumber dari sisa-sisa itu. Sudah dapat dipastikan kamu tidak bisa memasuki tempat itu, karena aku sendiri saja tidak bisa, ucap pendiri sekte. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bertanya lagi. Karena dia telah menemukan, bahwa pendiri Azure Dragon terlalu kuat, dan seolah-olah dia adalah parasit di perutnya. Dia benar-benar bisa melihat melalui apa yang dia pikirkan, dan bahkan apa yang dipikirkan si ratu. Di dalam perjalanan yang tersisa, pendiri Azure Dragon hanya bertanya sedikit tentang perjalanan Chu Feng dalam setahun terakhir. Bahkan dia tidak bertanya tentang keadaan sekte Azure Dragonnya. Maka dapat dilihat, bahwa lelaki tua itu tampaknya tidak peduli dengan sekte yang telah didirikannya sendiri. Setelah bergegas, mereka berdua akhirnya tiba di sebelah kolam, dan kolam itu sangat istimewa. Bahkan kedalamannya tidak ada 2 meter, namun bagian dasarnya tidak bisa dilihat, dan juga kolam itu mengeluarkan gas seperti kabut. Namun yang paling penting adalah, bahwa Chu Feng bisa merasakan aliran kekuatan dunia yang tak ada habisnya dari air kolam itu. Energi spiritual, kekuatan asal, dan bahkan kekuatan yang mendalam. Dia bisa merasakan semuanya di dalam air. Leluhur, air ini, ucap Chu Feng yang merasa lebih heran lagi. Dia sepertinya tahu, bahwa air itu tentu saja adalah harta. Itu adalah harta yang memiliki manfaat besar terhadap kultivasi seseorang, dan menggunakannya sebagai contoh. Bahkan SAR membuat terobosan melewati 1 tingkat, itu membutuhkan banyak sumber daya. Namun kekuatan luar biasa dan kekuatan asal di kolam itu, pasti bisa membantunya dengan cepat menerobos. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu, yaitu kolam esensi. Kolam esensi mengandung energi spiritual, kekuatan asal, dan kekuatan yang mendalam. Meskipun energi spiritual adalah yang terkuat di sini, tapi dengan kekuatan asal di tengahnya, dan kekuatan mendalam menjadi yang terlemah, tapi itu masih sangat membantu seorang kultivator seperti kamu di dunia ini. Berkultivasilah di kolam ini. Selama kekuatan pemahaman kamu cukup kuat, beberapa hari kemudian, kamu harus dapat menembus ke tingkat 8 dari ranah asal, ucap pendiri Azure Dragon sambil menjelaskan. Biur, tepat pada saat itu, Chu Feng dengan tidak sabaran segera melompat.
Setelah Chu Feng memasuki kolam itu, energi spiritual, kekuatan asal, dan kekuatan yang mendalam di kolam esensi itu mulai membentuk lapisan pusaran, dan mereka dengan gila-gilaan melonjak menuju Chu Feng. Mereka saat ini sedang disempurnakan oleh Chu Feng. Kekuatan pemahaman bocah ini agak menakutkan, pikir pendiri sekte. Melihat bagaimana kejeniusan Chu Feng, tampaknya tidak perlu selama berhari-hari. Dia seharusnya bisa menembus ke tingkat 8 dari ranah asal setelah sehari. Saat dia melihat air yang berputar-putar di kolam, kemudian menatap Chu Feng yang tidak takut sama sekali, Azure Dragon Founder mengelus jenggot seputih saljunya, dan dengan senang tersenyum. Tapi tepat pada saat itu dari kolam esensi, seutas gelombang yang aneh bisa dirasakan. Aura Chu Feng dengan cepat pun naik, dan dia mencapai level 8 dari ranah asal. Pada saat itu, ekspresi Azure Dragon Founder yang awalnya tidak berubah, kini secara instan sangat berubah. Dia kagum dalam banyak hal, dan dia tidak bisa lagi untuk tetap tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.